Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Daryanto, di channel YouTube Freddy Daryanto. Seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, kita bahas lagi masalah Subang. Jam 12 kurang seperempat. Masyarakat sempat sedikit dihebohkan dengan adanya banyak pemberitaan di media tentang beberapa saksi yang sudah terperiksa. Begitu maraton dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Tapi mereka mengharapkan ada harapan, yaitu ada harapan berita bagus dari menjelang tanggal 18 Agustus dari kepolisian, khususnya dari Polda Jabar. Tetapi apa yang mereka dapatkan sampai tanggal sekarang belum juga ada informasi yang mengejutkan buat masyarakat Indonesia khususnya. Tentunya sebagian masyarakat ada yang mulai hilang kepercayaan, ada mulai yang memberikan penilaian-penilaian yang kurang kepada pihak Polda Jabar. Ya, saya kira itu wajar-wajar saja, ya. Mereka karena berharap ada suatu berita yang dapat memberikan mereka rasa kepuasan, yaitu dengan ditetapkannya tersangka di kasus Subang ini. Itu harapan mereka di tanggal 18, apalagi kemarin hari Jumat. Tetapi sampai hari ini menjelang hari Minggu belum ada juga keputusan. Ya, kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat, kita harus percayakan di pundak kepolisian Jawa Barat, kasus ini insya Allah akan terungkap. Kita harus optimis. Kalau misalkan ditanyakan bagaimana menurut Bang Freddy, saya pribadi akan mengatakan saya optimis, insya Allah. Saya optimis. Apa optimisnya? Karena saya melihat Bapak Kapoldanya. Itu yang membuat saya optimis. Yaitu Bapak Ahmad Wiyagus, Agus, Irjen Pol. Insya Allah melihat beliau, saya agak sedikit optimis. Mungkin waktunya saja, kalau saya lihat sih waktunya saja. Ya, kita sekarang berharap saja, ya. Masih ada harapan. Kenapa? Karena belum semua saksi terperiksa. Kita ketahui ada beberapa saksi yang selama ini sering terperiksa di tahun-tahun sebelumnya, tetapi sampai sekarang belum dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Tentunya ini suatu pertanyaan. Silakan Anda cermati. Mulai tanggal 1 kemarin Agustus, mulai diperiksa di Polsek Jalan Cagak. Yang sebelumnya dilakukan satu hari pertamanya dilakukan tanggal 1 di Polda Jabar, yaitu saksi Dedi yang diperiksa di Polda Jabar. Kemudian tanggal 2-nya mulai ada 19 saksi yang diperiksa di Polsek. Kemudian selanjutnya ada 4 orang dilakukan pemeriksaan di Polda Jabar. Dan selanjutnya ada beberapa saksi yang diperiksa juga. Nah, mudah-mudahan saja dari beberapa saksi sudah terperiksa. Dan sekarang kita lihat ada beberapa saksi yang memang selama ini terperiksa, belum diperiksa, yaitu saksi Pak Yosep, saksi Kang Yoris, dan saksi Ramdanu atau Danu. 3 orang ini belum terperiksa, ya. Nah, kan kita sudah lihat kemarin-kemarin ada Yanti sudah terperiksa, Wahyu sudah terperiksa, Arigi sudah terperiksa, Ibu Mimin sudah terperiksa, Abi sudah terperiksa, ya. Kemudian Kosasi Opik sudah terperiksa. Saksi-saksi yang selama ini sudah diperiksa dan tinggal 3 yang belum terperiksa. Kalau kita lihat urutannya, coba kita lihat sistem urutan yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar. Ini baru hasil pengamatan saya sih, ya. Baru hasil pengamatan saya sepintas. Dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap orang-orang yang selama ini sedikit sekali terperiksanya, ya. Termasuk orang-orang yang sedikit terperiksanya, mulai dari yang Pak Mulyana baru berapa kali terperiksa, ya. Wahyu cuma berapa kali terperiksa, Kosasi, Opik itu cuma beberapa kali terperiksa, nggak akan lebih dari 5 kali terperiksa mereka. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ya. Termasuk Diki juga mantan pacarnya. Itu katanya cuma 3 kali katanya, kalau nggak salah 5 kali apa 3 kali ya kalau nggak salah. Kemudian ada siapa lagi? Itu yang kira-kira kita tahu pemeriksaan cuma beberapa kali. Ada mungkin yang baru 1 kali, ada yang belum malah terperiksa, kemarin sempat diperiksa. Nah, kalau lihat rentetan-rentetan itu, kemudian mulai kepada yang terperiksanya sedikit agak lumayan, seperti Ibu Mimin, Arigi, Abi,
kemudian Wahyu dan lain sebagainya. Nah, yang 3 ini belum terperiksa. Kenapa? Kayak katakan karena yang 3 ini mereka yang lebih banyak di antara yang lain dalam pemeriksaan BAP-nya. Terutama Ramdhanu, ya itu sangat banyak sekali. Pak Yosep juga banyak, termasuk adalah Yoris. Tapi kalau dilihat dari urutan di 3 orang ini, maka Ramdhanu yang paling banyak itu di sana, ya. Baru Pak Yosep dan Yoris. Kalau kita lihat di kuantitas daripada mereka diperiksa. Nah, kenapa yang 3 ini kok diakhirkan? Ini juga menjadikan buat saya suatu pertanyaan. Kenapa yang 3 ini kok diakhirkan? Maka timbullah persepsi di dalam pemikiran kita. Mungkin juga persepsi di dalam pikiran Anda. Semacam analisis, kemudian analisa. Kenapa kok bertiga ini diakhirkan? Ada apa sebenarnya? Apakah akan diperiksa apa tidak? Kan itu menjadi pertanyaan. Ya, malah mungkin tidak akan diperiksa. Ya, Anda bisa mencermati, Anda bisa menganalisa apakah yang bertiga ini akan diperiksa apa tidak. Sedangkan yang lain sudah diperiksa, beberapa orang sudah diperiksa. Mungkin ada yang terlewatkan, bisa saja ya, yang tidak terpantau oleh media, tapi sudah dilakukan pemeriksaan. Bisa saja seperti itu. Nah, tapi ya kembali lagi, kalau misalkan sistem ini dilakukan seperti tadi, mulai dari yang kecil-kecil kemudian ke tengah, kemudian sekarang yang katakanlah yang banyak terperiksa, apakah pertanyaannya dilakukan pemeriksaan untuk mencari sesuatu yang lebih menguatkan atau penguat ke arah yang belum terperiksa? Semuanya bisa-bisa saja seperti itu dan sah-sah saja. Bisa saja seperti itu. Kenapa? Karena apa? Apa yang membuat kasus Subang ini menjadi lama? Karena belum adanya sesuatu hal yang bisa menguatkan untuk pihak kepolisian menentukan ke arah tersangka. Belum ada yang cukup kuat alat bukti untuk mentersangkakan seseorang di kasus Subang ini. Dan atau mungkin belum ada keberanian dari pihak kepolisian untuk menentukan siapa tersangkanya. Ya karena barangkali menurut pihak kepolisian alat buktinya belum ada yang kuat. Karena kita ketahui ada 5 alat bukti untuk bisa ditentukan seseorang menjadi tersangka. Ya. Nah, sekarang apakah ada apa belum? Nah jelas sampai hampir 2 tahun ini pasti belum ada. Karena kalau sudah ada sudah tidak akan lagi menunggu-nunggu kan gitu. Cuma permasalahannya di media banyak sekali analisis yang mengatakan bahwa ini sudah ada, tapi kenapa belum ditetapkan? Ya, saya kira pihak kepolisian akan lebih mencermati masalah ini. Akan lebih hati-hati dalam menentukan ini. Tidak sembarangan, saya yakin itu. Nah, mudah-mudahan juga misalkan ya tiba-tiba ada sesuatu hal, ya kita tidak tahu ya. Karena di sini ada kepemimpinan udah yang ketiga kali dari Kapolda Jabarnya, ya. Dan ini yang ketiga Bapak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Biasanya kan satu gagal, 2 gagal, 3 biasanya tidak gagal. Biasanya seperti itu. Karena kalau yang ketiganya gagal, maka ya mungkin harapan pupus masyarakat Indonesia khususnya. Kita berharap di yang ketiga ini Kapolda Jabar bisa menuntaskan. Insya Allah mudah-mudahan. Karena Allah mengirimkan seseorang untuk bisa menanggulangi kasus ini. Kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa Anda, kekuatan doa kita semua, itulah akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Ya mudah-mudahan di kepemimpinan ke Bapak Kapolda Jabar yang baru dan direktur-direktur yang baru, mudah-mudahan bisa menjadikan ada sebuah titik terang. Mungkin saja ada suatu hal-hal yang memang belum tergali kemarin-kemarin, tiba-tiba sekarang digali kemudian muncul. Ya. Bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Tiba-tiba muncul sekarang-sekarang. Ya. Atau mungkinkah muncul tiba-tiba penguatan dan bisa mematahkan beberapa alibi. Katakanlah sekarang alibi-alibi di antara semua yang ada, itu semua pada kuat. Ya.
Ditentukan jam segini mereka lagi tidur, ditentukan jam segini mereka lagi tidur. Ditentukan jam segini mereka ada di tempat warnet, ditentukan jam segini mereka ada di luar. Ditentukan jam segini mereka ada di tempat tidur, ditentukan jam segini mereka ada di ini. Semua alibinya satu sama lain saling menguatkan karena masing-masing ada beberapa yang saling menguatkan. Ini tidur dikuatkan oleh ini tidur dikuatkan oleh ini. Ini lagi bermain warnet dikuatkan oleh ini lagi begini dikuatkan oleh ini. Saling menguatkan. Tapi apakah dari penguatan itu akan ada muncul sesuatu yang menjadi lemah dan akhirnya mematahkan semua alibi? Mungkin saja itu bisa terjadi. Karena kalau adanya pematahan alibi, 1, 2, apalagi sampai 3 yang mematahkan, yang bersangkutan, katakanlah contoh begini. Yang bersangkutan, katakanlah ada di TKP, misalkan di TKP jam sekian, misalkan ya. Tetapi misalkan ada yang mematahkan, tidak. Saya melihat dia tidak jam segitu. Misalkan contoh lah ya. Misalkan jam 7 misalkan ya, ada seseorang datang ke TKP jam 7 misalkan. Dan itu pertama kali datang ke TKP, pagi-pagi pertama kali melihat di TKP. Tiba-tiba ada yang mengatakan, tidak, saya melihat dia di sekitaran TKP, sekitar jam 6 atau jam setengah 7. Satu orang misalkan. Ada yang mengatakan lagi, iya betul, saya melihat dia datang di seputaran TKP sebelum jam 7. Nah, ini nanti yang akan di cross check tentunya. Akan disinkronisasikan, akan dicari tahu dan diurut kalau kesaksian-kesaksian yang bisa mematahkan ini. Nah, ini satu peluang petunjuk ke arah apakah bisa nanti ditersangkakan seseorang seperti itu. Ya, tinggal tergantung nanti sejauh mana data-data lengkap akan didapat oleh pihak kepolisian. Ini lagi sebagai contoh saja ya. Misalkan ada lagi, si ini jam sekian tidur misalkan ya. Si ini jam sekian tidur. Gitu. Tiba-tiba ada yang melihat, oh jam sekian, jam 4 pagi dia terlihat menuju ke rumah. Jam 4 pagi dia menuju ke TKP misalkan ya. Jam 3 pagi dia menuju ke TKP. Nah, tapi ada yang menguatkan, bukan hanya satu orang, tapi bisa lebih dari 2 orang. Satu orang mengatakan iya, iya. Nah, seperti itu. Oh ya, saya melihat dia di warnet jam sekian, misalkan sekali lagi ya. Di warnet jam sekian, tetapi dia keluar jam sekian, jam sekian. Kemudian ada CCTV melihat misalkan, di sana ada Alfamart, di sana ada tetangganya Alfamart. Oh ya, CCTV ini mengatakan bahwa si ini keluar jam sekian, jam sekian. Tetapi dilihat dari keterangannya dia jam sekian tidur. Tiba-tiba ada pergerakan di sana. Nah, ini hal-hal yang bisa mematahkan semua alibi-alibi. Dan inilah sebenarnya titik menuju terbukanya kasus Jalan Cagak Subang. Mudah-mudahan tiba-tiba muncul seseorang yang selama ini memegang bukti, katakanlah ada seseorang yang memegang CCTV, ya tiba-tiba dimunculkan sekarang ini dikirim kepada pihak Polda Jabar, bisa saja seperti itu, ya. Atau bisa saja ada yang melihat mengkamerakan, kemudian diberikan kepada pihak kepolisian, ya. Karena kita lihat sekarang ini ada kamera-kamera yang aneh seperti itu, ya. Ya bisa saja hal-hal yang memang di luar dugaan, ya. Di luar dugaan tiba-tiba memunculkan berita-berita kepada pihak kepolisian. Who knows, tidak ada yang tahu. Karena kita ketahui bahwa kejahatan tidak ada yang sempurna dan ini adalah kejahatan yang sangat-sangat sadis, biadab, tidak manusiawi, disimpan di bagasi dalam keadaan tidak berbusana, ditumbuk begitu saja seperti ikan. Ini sangat-sangat tidak manusiawi, maka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Tentunya doa dari masyarakat lah yang kuat, yang akan menembus ke langit, diterima oleh Sang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa yang rekan-rekan sahabat sampaikan akan membuka kasus Jalan Cagak Subang ini yang kita taruh di pundak kepercayaan kepada Bapak Irjen Pol, Bapak Ahmad Wiyagus. Mudah-mudahan kita berdoa dalam waktu dekat ada pemanggilan dan tentunya kita berharap ada pengumuman ke arah siapa tersangkanya. Optimis, tetap optimis. Percayakan kepada pihak Polda Jabar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.